Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi tentang degradasi lahan. Dapat dilihat pada PPT yang saya tampilkan. Pertama-tama ada pengertian degradasi lahan. Degradasi lahan adalah proses penurunan kualitas lahan yang menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan dalam mendukung fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial. Erosi tanah merupakan penyebab kemerosotan tingkat produktivitas lahan DAS bagian hulu yang akan berakibat terhadap luas dan kualitas lahan kritis semakin meluas. Penggunaan lahan di atas daya dukungnya tanpa diimbangi dengan upaya konservasi dan perbaikan kondisi lahan sering akan menyebabkan degradasi lahan. Kemudian ada daerah yang mengalami degradasi tanah memiliki ciri-ciri penutupan tanah yang terdiri atas semak belukar, area terbuka, bekas tambang, dan padang rumput yang tidak produktif. Lahan terdegradasi dapat menyebabkan peningkatan jumlah lahan yang tidak produktif dan kritis. Lahan yang mengalami degradasi cenderung tidak produktif dan ditumbuhi oleh semak, alang-alang, dan tanaman dengan kadar karbon yang rendah. Perlu kehati-hatian dalam pemanfaatan lahan yang terdegradasi dengan mempertimbangkan aspek produksi dan lingkungan. Kemudian ada faktor-faktor penyebab degradasi lahan. Yang pertama ada aktivitas manusia, yang kedua deforestasi, kemudian pertanian intensif, overgrazing, pertambangan, urbanisasi dan pembangunan, faktor alam, erosi oleh air dan angin, banjir dan kekeringan, serta perubahan iklim. Selanjutnya ada penyebab degradasi lahan. Kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh aktivitas manusia. Seiring bertambahnya populasi manusia, kebutuhan hidup pun semakin meningkat, sehingga permintaan akan lahan yang semakin meningkat. Kegiatan pertambangan memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan dan kerusakan ekosistem, yang dapat menyebabkan gangguan pada fungsionalitas ekosistem dan berdampak pada hilangnya keseimbangan alamiah. Kemudian ada penebangan pohon, menyebabkan lahan kehilangan perlindungan alami. Ketika vegetasi hilang, tanah menjadi terbuka dan rentan terhadap proses alam. Curah hujan yang jatuh langsung ke permukaan tanah memicu erosi alami, menghanyutkan lapisan tanah subur. Hilangnya akar yang sebelumnya mengikat tanah meningkatkan risiko longsor, terutama di daerah berbukit. Selain itu, kemampuan tanah menyerap air menurun, sehingga terjadi banjir dan aliran permukaan meningkat. Pada musim kemarau, tanah yang terbuka mudah mengering dan retak, serta memicu kekeringan. Dampak dari proses ini adalah penurunan kesuburan tanah, terganggunya ekosistem, dan meningkatnya luas lahan kritis. Karena itu, upaya konservasi seperti reboisasi, terasering, dan penanaman vegetasi penutup menjadi penting untuk memulihkan stabilitas lahan. Pengolahan tanah terus-menerus dapat menyebabkan penurunan kualitas fisik, kimia, dan biologi tanah, seperti overgrazing. Hewan ternak yang berumput terlalu banyak di suatu daerah dapat menghancurkan vegetasi penutup tanah, mempercepat erosi, dan menyebabkan tanah menjadi tandus. Seperti urbanisasi dan pembangunan dapat membuat lahan hijau menjadi bangunan, menyebabkan tanah kedap air atau impermeable dan kehilangan fungsi ekologisnya. Kemudian ada jenis-jenis degradasi lahan seperti erosi tanah, penurunan kesuburan tanah, pengurunan, salinisasi, longsor tanah, pencemaran tanah, dan pemadatan tanah. Dapat dilihat dari foto yang saya tampilkan, ini adalah beberapa foto dampak dari degradasi lahan. Kemudian degradasi lahan menyebabkan hilangnya lapisan tanah subur yang menjadi dasar bagi pertumbuhan tanaman, sehingga produktivitas lahan menurun dan keanekaragaman hayati terancam karena habitat alami makhluk hidup telah rusak atau hilang. Kondisi ini juga berpengaruh pada kualitas sumber air, di mana sedimentasi dan populasi dari erosi serta aktivitas manusia mencemari sungai, danau, maupun air tanah, sehingga ketersediaan air bersih semakin terbatas. Selain itu, degradasi lahan meningkatkan risiko bencana ekologis seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor akibat perubahan struktur tanah dan hilangnya vegetasi pelindung. Pada akhirnya, rangkaian kerusakan ini menurunkan kemampuan ekosistem lahan mendukung kehidupan
baik bagi manusia, hewan maupun tumbuhan, serta mengganggu keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Kemudian ada pada dampak ekonomi. Penurunan kualitas lahan berbanding lurus dengan penurunan produksi pertanian, sehingga dampak langsung pada pendapatan petani. Biaya pengolahan lahan meningkat karena diperlukan tambahan pupuk dan upaya pemulihan. Wilayah yang bergantung pada sektor berbasis lahan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan beberapa daerah menjadi lebih bergantung pada impor komoditas. Kemudian ada di dampak sosial. Degradasi lahan mengurangi kesejahteraan masyarakat yang kehidupannya bertumbuh pada sektor pertanian. Ketika sumber daya lahan semakin terbatas, potensi konflik dan perebutan lahan meningkat. Sebagian penduduk terpaksa berpindah ke wilayah lain untuk mencari pekerjaan, sehingga memicu migrasi desa kota. Ketahanan pangan keluarga dan masyarakat pun ikut terancam. Ada pula upaya pencegahan. Tindakan pencegahan dapat dilakukan melalui praktik konservasi tanah dan air seperti pembuatan terasering, penanaman mengikuti kontur dan guluran. Sistem agroforestry menjadi alternatif karena menggabung tanaman pangan dengan pepohonan. Pemupukan yang seimbang serta pemakaian bahan organik membantu mempertahankan kesehatan tanah. Pembukaan lahan harus dilakukan secara terkendali dengan rotasi tanam dan tanaman penutup sebagai pelindung tanah. Sosialisasi dan pendidikan lingkungan bagi masyarakat juga penting untuk mendorong pengolahan lahan berkelanjutan. Kemudian ada upaya rehabilitasi. Pemulihan dapat dilakukan melalui reboisasi dan penghijauan pada lahan kritis, serta pemulihan habitat dengan penanaman kembali spesies vegetasi asli. Reklamasi lahan bekas galian timbang menjadi prioritas di beberapa wilayah. Pembuatan biopori, rorak, dan bendung kecil membantu memperbaiki daerah resapan air. Tanah yang tercemar dapat diperbaiki dengan teknik fitoremediasi, bioremediasi, atau peningkatan sifat tanah melalui ameliorasi. Di tingkat nasional, rehabilitas lahan dilakukan melalui program Land Degradation Neutrality atau LDN. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menonton.